Bertemu kembali dengan saya Nini Kristiani. Saya pengawas SMA Kota Malang. Kali ini saya akan membahas mengenai asesmen diagnostik, membumikan makna dari asesmen diagnostik seperti yang disampaikan atau yang tertulis di dalam surat keputusan Mendikbud nomor 719/P/2020 itu sangat penting. Asesmen diagnostik sebenarnya merupakan alur berpikir kita. Misalnya guru sebelum mengajar itu memulai dengan asesmen diagnostik itu diperlukan agar bisa mengetahui kelemahan atau kendala apa yang dihadapi oleh peserta didik. Ketika sudah mengetahui kelemahan, maka guru itu akan tepat di dalam memberikan bantuan, khususnya kepada peserta didik yang sangat tertinggal oleh teman-teman yang lain. Namun sebenarnya, asesmen diagnostik ini bisa juga digunakan sebagai upaya mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah. Dari permasalahan-permasalahan itulah nanti akan dikembangkan sebuah desain untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan yang itu memungkinkan untuk menyelesaikan masalah. Dari desain itu diupayakan untuk selalu dikembangkan, diimplementasikan, ditindaklanjuti. Dari peristiwa itulah, dari proses itulah akan terjadi perbaikan mutu yang sifatnya terus-menerus. Nah, kali ini ikuti cuplikan pendampingan saya selaku pengawas sekolah untuk membumikan asesmen diagnostik melalui pendampingan manajerial dan pendampingan akademik. Hari ini adalah salah satu model yang saya terapkan kepada sekolah binaan saya. Sekolah ini adalah sekolah swasta yang merupakan salah satu sekolah unggulan di Kota Malang. Sekolah ini adalah binaan dari Brawijaya, Universitas Brawijaya. Maka nama sekolah ini adalah Brawijaya Smart School. Sama seperti namanya, sangat diharapkan melalui kegiatan pendampingan ini, benar-benar sekolah ini bisa menjadi sekolah yang smart. Jadi smart school. Saya juga melihat potensi yang ada di sekolah ini. Ada guru yang terpilih menjadi trainernya dari Microsoft. Dalam hal ini Pak Dasyanto. Ada juga guru yang terpilih menjadi tim penyeleksi guru penggerak, Bu Sirli kalau tidak salah. Itu bisa digunakan sebagai indikator bahwa sekolah ini sama sesuai gitu ya dengan namanya, Smart School. Mudah-mudahan teman-teman yang lain, guru-guru khususnya di wilayah SMA PSS itu membangun budaya untuk saling memanfaatkan teman-teman yang memiliki potensi unggul. Manfaatkan pengawasnya untuk mengembangkan sekolah, manfaatkan guru yang unggul itu untuk mengembangkan sekolah, manfaatkan Brawijaya yang unggul itu untuk menopang keberlangsungan dari Brawijaya Smart School. Ibu dan Bapak sekalian, ini ada satu model pendampingan. Pendampingan yang pertama itu adalah pendampingan manajerial. Di dalam room ini, kepala sekolah ada, tim pengembang kurikulum, tim pengembang sekolah ya dan kurikulum itu juga ada. Yang di dalamnya antara lain ada teman-teman yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Nah, khusus kepada teman-teman 3
bagian ini, kepala sekolah, tim pengembang sekolah, dan tim pengembang kurikulum, ada satu strategi yang ingin saya berikan kepada Ibu dan Bapak. Ini bisa ditangkap oleh SMA BSS, namun bisa juga ditangkap oleh sekolah lain dimanapun berada di Indonesia. Strategi ini coba diterapkan untuk membangun sekolah unggul di masa pandemi ini. Bagaimana strateginya? Strategi membangun sekolah unggul. Yang pertama ini, perhatikan hal mendesak yang harus dikelola oleh 3 bagian tadi. Kepala sekolah, tim pengembang sekolah, tim pengembang kurikulum. Apa yang akan dikelola itu adalah bagaimana mengelola agar sekolah itu menjadi sekolah unggul, supaya menjadi seperti namanya, Brawijaya Smart School, sekolah yang smart. Nah, khususnya di era pandemi ini, bagaimana sekolah unggul itu bisa mewujudkan BDR, belajar dari rumah, yang mantul. Mantul itu akronim, yaitu akronim dari menyenangkan, itu M yang pertama, huruf yang kedua A, itu adalah aktif, huruf ketiga N, itu adalah nalar, ya, nalar. Kemudian selain nalar, itu kreatif. Jadi nalar dan kreatif. Huruf keempat T, itu adalah tujuan pembelajaran tercapai. Huruf yang kelima, U, itu adalah unjuk kerja basisnya. Dan L yang terakhir, itu adalah lebih baik hasilnya. Jadi di tangan para kepala sekolah, para tim pengembang sekolah, tim pengembang kurikulum, membangun sekolah unggul lewat strategi yang akan saya sampaikan hari ini, maka BDR mantul itu bisa Ibu Bapak, teman-teman BSS, dan teman-teman dimanapun berada, dengan dikeluarkannya surat keputusan Mendikbud nomor 719 garis miring P garis miring 2020, di sana beberapa poin disampaikan. Pembelajaran dimulai dari asesmen diagnostik. Maka makna asesmen diagnostik kali ini saya adaptasikan, saya gunakan sebagai pemantik kepada pemangku yang ada di sekolah di dalam melaksanakan tugas manajerial. Lakukan asesmen diagnostik. Bagaimana caranya? Caranya adalah
kembangkan instrumen yang menggali kelemahan-kelemahan yang ada di wilayah sekolah ibu dan bapak, kali ini di SMA BSS, baik itu di bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang kehumasan, bidang sarana, bidang ketatausahaan, kelaboratoriuman, dan lain-lain. Gunakan informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan memberikan informasi adanya kendala-kendala. Kendala-kendala di bagian-bagian yang saya sebutkan itulah merupakan hasil asesmen diagnostik. Jadi pertama langkahnya adalah mengembangkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan menggiring, menggali, sehingga responden di kurikulum, di kehumasan, di sarpras, di TU, di guru, dan lain-lain, itu memberikan informasi terkait dengan kendala yang dialami. Maka, jika nanti sudah mendapatkan data, informasi kendala yang dihadapi, langkah berikutnya adalah 1. Lakukan desain. Desain itu rancangan. Yang kedua, dari rancangan itu kembangkan ke arah model-model rencana pelaksanaan yang lebih operasional. Setelah itu, lakukan implementasinya seperti apa, terapkan dari model yang dikembangkan, seperti apa, di bidang kurikulum seperti apa, di kehumasan seperti apa, di sarana seperti apa, di TU seperti apa, di pengembangan SDM seperti apa, di laboratorium seperti apa, di perpustakaan seperti apa, implementasinya seperti apa, lakukan evaluasi, dan berikan tindak lanjut berupa rekomendasi. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, saya mencoba mengajak sekolah binaan saya, dalam hal ini SMA BSS, itu mencoba berkolaborasi. Nanti caranya teman-teman, itu akan saya dampingi menyusun instrumen gitu ya. Sementara sebelum saya memberikan contoh konkret, saya ingin menggali dulu ide-ide dari teman-teman di SMA BSS, kembangkan instrumen yang arahnya seperti ini. Ini saya instrumennya nanti begini. Nama sekolah, tuliskan di sini sekolahnya, berarti SMA BSS. Lalu bidang pengembangan asesmen diagnostik, ya, ini kita memaknai dari SK Mendikbud ya, yang terbaru tadi ya, nomor 719/2020. Di bidang tata usaha, ini tata usaha, ada kekeliruan ya. Di bidang tata usaha, di bidang kurikulum, mendiagnosis kendala-kendala, kelemahan-kelemahan yang dialami, yang ditemukan di sekolah, itulah yang akan kita rancangkan menjadi sebuah desain. Ya. Nah, berikutnya bidang-bidang pengembangan asesmen diagnostik ini tentunya ketika mengembangkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali kendala yang bisa mengetahui persis itu adalah di bagian bidang-bidangnya masing-masing. Oleh karenanya, di sini dibutuhkan keterbukaan dari penyusun asesmen diagnostik. Memang tujuannya kita akan menggali sebuah kendala, menggali sebuah permasalahan. Ketika permasalahan itu sudah terungkap,
melalui responden yang real, responden yang objektif, yang tidak lain adalah warga sekolah, kepala sekolah, silahkan menentukan siapa yang ada di bidang ketatausahaan ini yang mencoba mengembangkan instrumen berupa pertanyaan yang bisa menggali kendala yang ada. Di bagian kurikulum, siapa yang diberi tugas? Yang humas, siapa? Yang kesiswaan, siapa? Yang sarana prasarana, siapa? Yang perpustakaan, siapa? Laboratorium, siapa? Lain-lain, siapa tahu masih ada bidang lain. Ini merupakan identifikasi permasalahan yang akan bisa diselesaikan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan real di sekolah. Gunakan ini sebagai sebuah pemicu, pemantik untuk memulai membangun sekolah unggul di masa pandemi ini. Berikutnya, setelah bidang-bidang itu sudah dibagi, lanjutkan dengan ini. Siapkan bahan-bahan yang digunakan untuk mengembangkan asesmen diagnostik sesuai dengan SK Mendikbud 719 2020 tadi. Siapkan EDS tahun sebelumnya. Siapkan rapot mutu tahun 2019 karena 2020 belum keluar. SKL standar kompetensi lulusan yang kemarin itu seperti apa? Siapkan dokumen lain bila ada yang bisa dipakai sebagai dasar untuk mengembangkan asesmen diagnostik. Jadi ini kita semangatnya merdeka belajar. Tidak diberi contoh dulu, tetapi dibangun pemahaman, lalu nanti cara mengembangkan asesmennya, cara mengembangkan alat evaluasi, cara mengembangkan pertanyaan yang menggiring ditemukannya kendala, ditemukannya permasalahan yang bisa kita bantukan kepada teman-teman yang ada di sekolah, itu benar-benar berangkat dari karakteristik keunikannya masing-masing. Jadi nanti bisa saja teman kurikulum itu akan mengembangkan pertanyaan yang model pertanyaannya tidak sama dengan di humas, tidak sama dengan di TU, tidak sama dengan di perpustakaan, tidak sama di bagian-bagian yang lain. Itulah keunikan di zaman atau di era merdeka belajar. Ingat Ibu dan Bapak, kita dengan adanya merdeka belajar benar-benar diberi keleluasaan supaya apa? Supaya daya kreativitas, daya inovasi itu berkembang semaksimal mungkin. Sehingga nanti akan memperkaya apa yang akan diselenggarakan, apa yang akan dilakukan, apa yang akan dicapai oleh wilayah sekolah Ibu Bapak sekalian. Berikutnya Ibu dan Bapak, nanti ini. Setelah punya pemikiran mengembangkan instrumen untuk mendiagnosis kelemahan-kelemahan, kendala-kendala di berbagai bidang lini tadi, maka coba imajinasikan, coba rancangkan bagaimana desain kegiatannya berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Ini masih berupa rancangan. Rancangan terhadap ini. Rancangan terhadap kegiatan ketatausahaan di era new normal. Di masa kenormalan baru. Di masa adaptasi baru. Bagaimana nanti rancangannya, kegiatan-kegiatan di adaptasi kenormalan baru di bidang kurikulum, humas, siswaan, sarana, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain, keterkaitannya dengan prediksi
hasil dari asesmen diagnostik. Ini merupakan bagian dari desain kegiatan. Ini sekali lagi masih berupa rancangan. Berikutnya, setelah punya imajinasi, maka silahkan imajinasi itu lewat pendampingan pengawas, nanti bareng-bareng kita akan get your dream. Capailah, gapailah impianmu. Bagaimana membangun tata kehidupan di kenormalan baru ini, adaptasi baru di berbagai bidang tadi, mulai dari tata usaha sampai kegiatan-kegiatan yang lain, yang itu semuanya memfasilitasi layanan kita kepada anak-anak kita, kepada orang tua, kepada masyarakat. Berikutnya, ini hasil diagnostiknya yang akan dikembangkan. Berikutnya, Ibu dan Bapak, kemarin sudah saya unggah video yang isinya terkait dengan penyelarasan dokumen 1, 2, 3. Apa yang diselaraskan? Yang diselaraskan adalah dokumen yang sudah dimiliki oleh sekolah pada tahun sebelumnya, diselaraskan dengan SK Mendikbud nomor 71 9/P/2020, kemudian SK Kabalitbang nomor 01/K/HR/2020, pedoman penyusunan dan pengesahan EKTSP oleh Dinas Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Nah, mengingatkan saja di YouTube itu bisa diikuti, bagi yang belum mengikuti di channel dengan alamat seperti yang ada di tampilan slide ini. Nah, Ibu dan Bapak, saya kepingin mengupas sedikit mengenai SK Kabalitbang. Kaitannya dengan SK Mendikbud. Di SK Mendikbud ada bagian yang disebutkan di sana pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan menggunakan fleksibilitas secara mandiri. Fleksibilitas secara mandiri. Ini ada kaitannya dengan SK Kabalitbang. Apabila sekolah di masa pandemi ini tidak memungkinkan mampu mencapai target kurikulum 100%, maka tidak apa-apa. Namun bagi sekolah yang ternyata mampu mencapai kurikulum 100% mampu karena menggunakan strategi tertentu sehingga mampu menjalankan, maka silakan bisa dilakukan. Nah, beberapa alternatif terkait dengan fleksibilitas. Alternatif yang pertama, kompetensi dasar yang diberikan kepada siswa melalui pembelajaran itu bisa diberikan secara utuh keseluruhannya. Berarti kalau di semester 2 kemarin, tahun pelajaran 2019, itu di semester 2, itu ternyata menuju semester 1 2020, itu sudah ada tanda-tanda tidak memungkinkan mencapai target, tidak selesai semua KD, maka alternatif gunakan SK Kabalitbang. Karena di SK Kabalitbang ini jumlah kompetensi dasar kuantitasnya dikurangi. Kuantitasnya dikurangi. Diambil khusus kompetensi dasar yang dominan kemampuan menalar. Kemampuan menalar itu dimulai dari C4, 5, 6. Ini dikaitkan nanti dengan AKM, Assessment Kompetensi Minimal dan Survei Karakter, yang nanti
akan digunakan sebagai pengganti ujian nasional. Namun apabila sekolah punya potensi menyelesaikan keseluruhan KD, silahkan jika masih menggunakan Permendikbud nomor 37 2018. KD-nya seluruhnya diberikan. Bagaimana caranya supaya SK di SK Mendikbud ini itu fleksibilitasnya bisa diterapkan? Maka bagi sekolah yang mampu menyelesaikan tadi, kembangkan strategi yang memungkinkan terjadi efisien, efektif, KD-KD itu bisa terintegrasi antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain, itu saling berkaitan. Dikembangkan, dibelajarkan kepada anak-anak menggunakan pendekatan tematik. Jadi terintegrasi. Atau yang kita kenal dengan pendekatan STEM. Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Jika ada melibatkan seni, ditambahi A. Science, Teknologi, Engineering, Art, Mathematics. Jika menambahkan language, tambahi L. Science, Teknologi, Engineering, Art, Mathematics, Language. Silahkan. Dengan cara mengintegrasikan berbagai KD pada beberapa mata pelajaran, maka kemungkinan keseluruhan KD itu bisa diberikan untuk anak-anak. Namun sekali lagi, fleksibilitas mandiri ini itulah yang diberikan kepada ibu bapak di sekolah melalui SK Mendikbud nomor 719/P/20. Nah, bila mana tidak memungkinkan, maka gunakan KD itu dari SK Kabalitbang. Tapi jika memungkinkan, diberikan semuanya karena sekolah sudah punya strategi dengan cara mengintegrasikan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain melalui pembelajaran berbasis proyek misalnya, berbasis PBL, Problem Based Learning, PJBL, pembelajaran berbasis proyek, dan sejenisnya yang memungkinkan satu aktivitas sama, tapi bisa dikaji dari berbagai mata pelajaran. Hasil dari pembelajaran dari berbagai integrasi mata pelajaran tadi bisa digunakan untuk dasar memberikan penilaian mata pelajaran yang terintegrasi ke dalamnya. Itulah yang kita kenal dengan pendekatan tematik atau STEM atau STEAM atau STEAM L, tergantung bidang kajian, bidang mata pelajaran yang terintegrasi di dalam satu kegiatan tersebut. Ya, maka sekali lagi fleksibilitas secara mandiri oleh satuan pendidikan harus dikawal oleh kepala sekolah dan pengawas dengan baik. Bila sekolah akan melakukan fleksibilitas, misalnya menggunakan pendekatan tematik terintegrasi beberapa mata pelajaran, maka di dokumen 1 tuliskan secara tersurat. Karena di dokumen 1 nanti itu akan menjadi dasar penulisan dokumen 2 di silabus. Penulisan yang ada di dokumen 2 itu menjadi dasar di dokumen 3, yaitu RPP. Nah, fleksibilitas ini sudah harus diselaraskan pada dokumen 1 yang kita kenal dengan kurikulum atau KTSP, akronim kurikulum tingkat satuan pendidikan. Begitu. Saya lanjutkan berikutnya. Nah, ini beralih kepada pendampingan akademik. Pendampingan akademik Ibu dan Bapak, saya fokuskan satu titik saja,
yaitu mewujudkan BDR mantul. Pengawasan manajerialnya yang tadi, yang sudah saya jelaskan panjang lebar tadi. BDR mantul, BDR yang mantap betul. Bisa juga diartikan BDR yang pelaksanaannya di masa pandemi, baik itu secara daring, baik itu secara luring, baik itu kombinasi daring dan luring yang menyenangkan, aktif, nalar dan kreatif, tujuan pembelajaran tercapai, ujungnya berbasis kinerja, lebih baik hasilnya. Itulah makna dari mantul. Nah, oleh karenanya, Ibu dan Bapak, selanjutnya ikuti penjelasan berikut. Ini saya akan menceritakan, menyampaikan materi khusus kepada teman-teman guru untuk membekali agar BDR mantul. Jadi, Ibu dan Bapak, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa BDR mantul diadaptasi kenormalan baru atau new normal tidak akan bisa dilakukan bila tidak menguasai minimal ada pembekalan teknologi. Maka teknologi sekarang menjadi kebutuhan. Utamanya teman-teman yang pelaksanaan pembelajarannya itu secara daring. Berikutnya, tidak lupa Ibu dan Bapak, secanggih apapun teknologi kita gunakan, namun jauh yang paling kita utamakan itu adalah keselamatan dan kesehatan. Maka sekalipun itu daring, apalagi luring, kombinasi keduanya, utamakan protokol kesehatan. Memperkaya pembekalan teknologi, informasi-informasi, sumber-sumber belajar yang bisa diadaptasi, memperkaya penyampaian pencapaian kompetensi, maka silahkan kembangkan googling. Baru lakukan merancang pembelajaran dan penilaian untuk mewujudkan BDR mantul. Yang berikutnya, Ibu Bapak kita lihat ini. Platform-platform, aplikasi online, itu fasilitasnya banyak sekali. Silahkan Ibu dan Bapak sesuai dengan kenyamanannya masing-masing. Mau menggunakan Zoom silakan, WhatsApp bisa 8 orang. Mau menggunakan Microsoft Teams, silahkan. Mau menggunakan Jitsi, mau menggunakan Google Classroom, Cisco Webex, dan lain-lain. Silahkan. Pilihan-pilihan ini itu menjadi sarana yang memudahkan kita melaksanakan tatap muka secara virtual, seperti kegiatan kita hari ini. Berikutnya Ibu dan Bapak, ini saya menyangkut tentang protokol kesehatan. Protokol kesehatan dalam pembelajaran itu harus menjadi faktor utama. Setidaknya kalau Ibu dan Bapak pembelajarannya secara daring, jangan lupa selalu mengingatkan tentang cuci tangan, pakai sabun, penggunaan masker, jaga jarak ketika anak-anak harus berada di luar rumah. Minimal protokol kesehatan itu selalu sampaikan ketika Ibu dan Bapak akan memulai pembelajaran. Berikutnya, pada saat selama pembelajaran dan selesai pembelajaran, apa yang harus Ibu Bapak lakukan ketika ada kemungkinan mata pelajaran tertentu itu harus mengadakan tatap muka. Ketika tatap muka, ada kemungkinan ada yang datang ke sekolah,
dengan social distancing sendiri, protokol kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan, di antaranya ini. Menggunakan masker, menggunakan alat belajar musik, alat makan minum, tidak pinjam-meminjam. Dilarang pinjam-meminjam peralatan. Memberi pengumuman ke seluruh satuan pendidikan secara berulang, secara intensif, menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Begitu juga selesai pembelajaran. Lakukan terus-menerus. Berikutnya, Ibu Bapak, mungkin pada saat sebelum pandemi, ini kita tidak terlalu memikirkan hal ini. Tapi karena tadi yang sudah saya sampaikan, secanggih apapun teknologi kita, secanggih apapun persiapan kita, namun ketika kita tidak menjaga kesehatan dan keselamatan, semua yang kita siapkan itu akan sia-sia. Maka perlu dilakukan assessment non-kognitif. Apa yang dilakukan? Yaitu amati, perhatikan, jaga kondisi psikologi dan emosi anak-anak. Aktivitas anak-anak selama belajar di rumah. Kondisi keluarga. Tanyakan. Karena apa? Ketika anak itu nyaman, imunitas itu akan meningkat. Maka sebelum pembelajaran, lakukan strategi membangun imunitas dulu. Lewat asesmen non-kognitif. Dan itu sangat penting dilakukan oleh setiap guru mulai dari perencanaan pembelajaran. Nah, bagaimana contohnya? Misalnya ini. Apa saja aktivitas kamu selama belajar di rumah bersama keluarga? Hal apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan? Apa harapanmu hari ini untuk belajar? Dan sebagainya. Bila ibu dan bapak mengembangkan ini terus-menerus, ada kemungkinan kognitif, materi-materi itu tidak bisa tercapai dalam kurun waktu seperti ketika sebelum pandemi. Maka sekali lagi, fleksibilitas penerapan kurikulum secara mandiri itu dipersilahkan. Dalam arti, materi yang diberikan itu ada kemungkinan tidak seideal seperti sebelum pandemi. Karena apa? Non-kognitif itu jauh lebih penting. Nah, berikutnya ini. Lakukan asesmen non-kognitif, asesmen kognitif, lalu evaluasi, lakukan tindak lanjut. Ini untuk guru. Berbeda dengan yang saya ceritakan di manajerial tadi ya. Untuk guru. Nah, berikutnya Ibu Bapak. Media pembelajaran daring itu sudah banyak fasilitas. Silahkan Ibu dan Bapak adopsi, adaptasikan, pilih, pilah yang sekiranya sesuai dengan tema, dengan topik pembelajaran yang Ibu Bapak akan lakukan untuk anak-anak pada KD-KD tertentu. Berikutnya, ada salah satu poin yang menyatakan bahwa pembelajaran di masa pandemi ini, dan sebenarnya juga tidak hanya di masa pandemi, diutamakan adalah pembelajaran yang kontekstual. Pembelajaran, sekali lagi, pembelajaran yang kontekstual. Bagaimana pembelajaran yang kontekstual? Itu pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan nyata siswa. Pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa. Sesuaikan topik pembelajarannya yang sesuai dengan kebutuhan siswa, lebih menuju atau menyasar pada kompetensi, bukan pada konten, tapi kepada kompetensi. Baru lakukan perencanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tersebut.
Itu namanya kontekstual. Berikutnya, bangun jejaring ibu dan bapak. Jejaring sebagai sumber belajar. Banyak media-media yang bisa kita unduh, misalnya pada ruang Yayasan Guru Belajar. Banyak juga media-media yang disediakan misalnya di Guru Berbagi, kemudian di Rumah Belajar, dan lain-lain. Itu memang diperuntukkan untuk ibu dan bapak sekalian guna memperkaya BDR-nya agar mantul tadi. Nah, ini ada satu contoh. Ketika kita memanfaatkan aplikasi yang disediakan di Sibatik Kemdikbud, ibu dan bapak akan bisa memanfaatkan dengan leluasa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, siapa tahu lewat aktivitas yang demikian, itu akan semakin menjadi pemantik Bapak Ibu guru sendiri itu bisa berkarya, bisa menghasilkan karya-karya serupa yang nanti berikutnya akan bermanfaat lagi untuk peserta didik, untuk juga diri sendiri, juga untuk teman-teman sejawatnya. Jadi silakan Ibu dan Bapak memanfaatkan. Begitu juga dengan guru berbagi. Di guru berbagi banyak referensi-referensi yang diberikan di sini. Silakan kalau belum daftar, itu daftar. Namun kalau sudah daftar, Ibu dan Bapak silakan masuk. Sehingga nanti di sana ada RPP, artikel, dan sebagainya. Itu silakan dimanfaatkan. Lalu buatlah kreasi. Setelah googlingnya itu Ibu Bapak temukan, teknologi juga sudah Ibu Bapak bekali, lakukan perencanaan dengan perencanaan yang memiliki keunikan masing-masing. Keunikan dalam arti yang namanya perencanaan pembelajaran atau kita kenal dengan RPP, itu tidak dibakukan tampilannya. Ya. Maka kembangkan sesuai kreativitasnya, setidaknya misalnya memuat tujuan pembelajaran. Terus syukur-syukur digali bukti belajarnya apa. Ini utamanya untuk teman-teman kepala sekolah dan teman-teman di kurikulum. Perlu bukti di jurnalnya guru, jurnal BDR-nya guru, bukti bahwa siswanya belajar. Itu buktinya apa? Lalu kriteria guru, gitu ya, yang diharapkan dari siswanya yang sedang belajar bersamanya itu apa? Lalu aktivitas belajarnya untuk mencapai tujuan belajar itu apa? Jika itu sudah dilakukan, maka kembangkan model-model yang sekiranya unik, sekiranya berbeda dengan biasanya. Karena semangatnya itu adalah semangat merdeka belajar. Ini ada satu contoh RPP. RPP-nya RPP Merdeka Belajar. Di sini adalah potret profil siswa. Profil siswanya ini digali lewat instrumen yang diberikan kepada siswa menggunakan Google Form misalnya, sehingga bisa menggali bagaimana minat siswa, belajarnya itu, gaya belajarnya seperti apa, sarana-prasarana pendukung untuk pembelajaran daring itu apa, pekerjaan orang tuanya apa, cara-cara yang diinginkan dalam pembelajaran apa. Begitu potret profilnya itu sudah diketahui, baru pikirkan bagaimana pembelajaran akan dirancang. Nah, jika ini dilakukan dengan baik, maka apa yang dirancangkan pasti akan membuahkan hasil yang maksimal. Karena yang dirancangkan tadi sudah melalui asesmen diagnostik sebelumnya. Maka ini seperti yang dimaksudkan di SK Mendikbud.
nomor 719/2020 tersebut. Sebelum pembelajaran, lakukan asesmen diagnostik. Nah, nanti model seperti apa? Model tidak dibakukan. Tapi prinsipnya galilah kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang sering dialami siswa. Ada kemungkinan begini yang dialami kendala yang dialami siswa. Satu, belum kuat di prasyarat pengetahuan. Yang kedua, ada kemungkinan siswa itu punya kendala dalam kaitannya kemampuan problem solving. Kalau kemampuan problem solvingnya itu rendah, pertanda kendalanya itu proses bernalar. Berarti guru perlu membantu anak yang paling tertinggal. Karena kemampuan bernalarnya kurang, karena kemampuan prasyaratnya itu belum mencukupi, murid yang tertinggal ini berikan bantuan khusus. Baru setelah dia bisa mengikuti hasil dari diagnosisnya, sudah anggap saja didiagnosis, penyakitnya sudah sembuh, baru lakukan pembelajaran umum bersama teman-teman lain. Itulah Ibu dan Bapak yang dimaksudkan pembelajaran itu harus punya relasi positif, harus inklusif, tidak harus menghindari sara, memperhatikan anak yang berkebutuhan khusus, dan lain-lain. Itu yang dimaksudkan di SK Mendikbud 719/2020 tadi. Lalu strateginya bagaimana? Strateginya, tuliskan KD-nya, kemudian susun indikator, kembangkan ke silabus, susun RPP. Nah, sekarang kita lihat ini Bu Bapak. Ketika Ibu dan Bapak menemukan sebuah model pembelajaran milik teman-teman, dimanapun, bisa saja dari guru berbagi, atau dari MGMP, atau dari mana saja. Silahkan ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, jadi dengan cara seperti ini, Ibu dan Bapak itu akan terus berkembang. Yang sudah ada diperbaiki. Walaupun perbaikannya tidak banyak, tidak apa-apa. Yang penting penyusunan RPP itu yang diutamakan 3 hal. Efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Oleh karenanya, utamakan 1, tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran itu sudah dicermati dengan baik, maka Ibu dan Bapak nanti akan menemukan tema yang paling tepat dari tujuan pembelajaran tersebut. Tapi tujuan pembelajaran itu didapat dari mana? Didapat dari KD. Jadi tujuan pembelajaran itu KD ini sebenarnya. Pasangan KD ini. Itu merupakan tujuan pembelajarannya. Mencapai kompetensi dasar. Setelah memperhatikan tujuan pembelajaran dari KD ini, nanti akan terinspirasi menemukan tema. Apa tema yang tepat untuk pembelajaran itu? Gunakan topik-topik yang kontekstual dalam kehidupannya. Karena Ibu dan Bapak sedang daring, murid itu berada di rumah, Ibu Bapak juga mungkin ada di rumah, maka rumah murid-murid kita itu adalah
memancing siswa untuk berpikir ketika ibunya memasak labu, mengapa setelah dipotong-potong oleh ibunya diberi garam. Mengajak berpikir tentang labu yang diberi garam oleh ibunya. Mengajak siswa untuk mencari informasi di internet ya, tentang peristiwa plasmolisis. Mengajak diskusi untuk mengaitkan peristiwa labu yang diberi garam dengan plasmolisis. Meminta siswa berdiskusi dengan anggota keluarga, hal-hal apa yang ada di rumah dan di sekitar rumah, dan sekiranya dapat dikaitkan dengan pengalaman belajar hari ini. Kegiatan-kegiatan semacam ini, Bu Bapak, yang lebih tekankan. Ini merupakan contoh pembelajaran kontekstual. Lalu berikutnya, mengajak siswa dan orang tua siswa mengadakan percobaan sederhana yang sekiranya bermanfaat dan dapat dilakukan di rumah dengan objek sesuatu yang ada di dapur, di kamar mandi, di halaman, di kamar tidur, dan lain-lain. Mengajak siswa membuat dokumentasi, kemudian yang dilakukan tadi bisa dalam bentuk PPT, video, poster yang bisa dikerjakan di rumah. Sekali lagi, yang bisa dikerjakan di rumah. Sehingga diupayakan apa yang diberikan kepada anak itu bukan semata tugas, tetapi tujuannya memberi pengalaman untuk masa depan anak-anak nanti. Dengan membuat video, dengan membuat poster, dengan membuat PPT, itu sebenarnya memberikan pengalaman memiliki keterampilan. Nah, keterampilan itu jauh lebih bermanfaat dibanding memberi tugas pengetahuan. Jadi lebih baik beraktivitas. Makanya mantul yang saya berikan tadi, U-nya adalah unjuk kerja basisnya. Diberikan, nah pada saat membuat sesuatu yang di dapur, di kamar mandi, anggap ini sebagai proyek. Maka proyeknya lakukan berkolaborasi antar mata pelajaran supaya kurikulum bisa tercapai sepenuhnya. Namun jika terpaksa tidak bisa tercapai, seperti yang saya sampaikan tadi, gunakan KD seperti yang ada di SK Kabalitbang nomor 018/2020. Ya. Nah, berikutnya kegiatan penutup. Menyampaikan terima kasih kepada siswa dan orang tua siswa yang telah belajar bersama menambah pengalaman di masa pandemi. Mengajak siswa dan atau orang tua merefleksi hasil belajar. Memberi umpan balik, menyampaikan kegiatan tindak lanjut, menutup pertemuan dengan memberi salam. Nah, Ibu Bapak, ketika mengajak orang tua ikut berefleksi, orang tua tidak akan bisa hadir ketika di rumahnya menyelenggarakan daring bersama. Maka penting Ibu Bapak sebelum mengajar bertanya dulu kepada anak-anak. Siapa yang ada di rumahnya, bagaimana belajarnya, bagaimana laptopnya, bagaimana HP-nya, siapa saja yang biasa terlibat dalam belajar. Itu tadi, perlunya melakukan asesmen diagnostik, baik itu akademik maupun non-akademik. Nah, itu ya. Terus berikutnya, ini komponen prota, Ibu dan Bapak. Yang dimaksudkan komponen prota sekarang yang diutamakan itu bukan pada bagaimana formatnya, tapi nanti tolong teman-teman di sekolah, komponen prota apa yang dituliskan, disepakati oleh sekolah masing-masing, di prosem itu apa yang dituliskan di prosemnya di masing-masing, kemudian penilaian-penilaian berbasis kinerja, berbasis digital maksudnya, pakai Kahoot, Quizzes, itu silahkan digunakan. Kemudian nanti syukur-syukur teman-teman sudah mulai mempelajari ya tentang asesmen kompetensi minimal dan survei karakter.
di slide saya ini nanti akan saya bahas khusus terkait dengan AKM dan survei karakter pada sesi berikutnya. Untuk kali ini berkenaan dengan pendampingan manajerial dan akademik di sekolah binaan dalam rangka memaknai SK Mendikbud nomor 719/P/2020 dan SK Kabalitbang nomor 018-H/AHR ya. KR maksud saya _2020 itu sementara itu dulu, nanti AKM-nya akan saya lanjutkan pada sesi berikutnya. Demikian Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di masa pandemi ini karya kita, upaya kita untuk sekolah binaan, teman-teman kepala sekolah, teman-teman tim pengembang sekolah, tim pengembangan kurikulum, para guru itu akan tetap terus bekerja dengan profesional. Bahkan pesan saya, jadilah pemenang dalam setiap kesempatan. Nah, demikian tadi itu adalah bentuk pendampingan saya selaku pengawas sekolah di sekolah binaan dalam rangka membumikan asesmen diagnostik. Semoga ini memberikan inspirasi kepada teman-teman pengawas Indonesia, mungkin juga untuk teman-teman kepala sekolah, teman-teman pengembang sekolah, atau tim pengembang sekolah, juga tim pengembang kurikulum, juga para guru dimanapun berada. Sekian, terima kasih.